pagi. Selamat pagi. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sehat-sehat kan semuanya? Jawab dong. Yes, jawab. Kita tuh di sini Sehat Kak diskusi Nomi. Sehat aja. dong. Sehat Kak Nomi. Iya Sehat, sehat. dong. Sehat. Udah siap belum offline? Ayo. Kita Belum. harus pintar-pintar, guys. Anjay. Nggak siap. Ada. Oke. Udah pada bersemangat belum nih? Udah pada semangat belum? Acara pidana yang mungkin kalian mikir bahwa asdosnya ngomong secepat itu, seperti nge-rap. Jadi di sini aku sama Andre, aku sama Andre itu mau diskusi aja di sini, istilahnya diskusi lah ya, bukan ngajarin gitu. Diskusi aja di sini. Kalau kalian mau nambahin nggak apa-apa, kalau kalian pengen nanya nggak apa-apa. Jadi next deh. Jadi di sini ada table of content, ada poin-poin yang bakal kita diskusiin ke depannya itu ada asas penting, ada asas-asas dari Hapid juga, terus ada tahapan pemeriksaan perkara pidana menurut KUHAP, ada penyelidik dan penyidik, ada upaya paksa, sama ada pasal-pasal penting dalam KUHAP. Oke, yang pertama tadi kan di poin diskusi juga pertama itu dikatakan bahwa ada asas. Nah, kalau kalian punya bukunya Ibu Diani yang warna biru ini, yang harganya 60.000, di halaman 2 itu ada asas-asas penting. Nah, yang pertama itu ada asas legalitas sama asas oportunitas, which mean asas penuntutan. Nah, apa sih asas legalitas itu? Asas legalitas itu artinya penuntut umum itu wajib menuntut setiap orang yang melakukan tindak pidana tanpa terkecuali. Kenapa sih harus banget menuntut setiap orang yang melakukan tindak pidana? Karena misalnya nih, Andre itu sudah melakukan tindak pidana, tapi dia tuh nggak dituntut, ya bakal meresahkan masyarakat gitu. Jadi penuntut umum itu biasa jaksa ya guys, jaksa penuntut umum atau JPU. Itu wajib banget tanpa terkecuali itu harus menuntut setiap orang yang melakukan tindak pidana. Terus yang kedua itu ada asas oportunitas. Asas oportunitas itu penuntut umum itu berwenang menutup perkara demi kepentingan umum, bukan hukum. Contohnya apa sih? Nih aku contohnya punya si kasusnya BB siapa ya waktu itu? Oh, BB Chandra, ketua KPK kalau kalian tahu. Nah, pada saat itu tuh KPK tuh pengen digembosi. Nah, akhirnya si ketua KPK ini tuh dicari-cari tuh kesalahannya. Sampai masyarakat tuh pada ngebicarain ya, trending lah istilahnya kalau sekarang tuh kan kayak sekarang tuh polisi nggak bisa dipercaya dan lain-lain itu kan pada trending tuh di Instagram, di Twitter. Nah, waktu KPK pengen digembosi, nah ketuanya tuh dicari-cari lah kesalahannya. Nah, habis itu kan masyarakat tuh pada bingung kan kayak dibicarain deh semuanya mengenai masalah itu tuh. Habis itu akhirnya tuh pemerintah kayak takut lah jadi chaos gitu kan. Jadi ngomongnya enggak-enggak juga gitu kan karena mikirnya pemerintah tuh bakal chaos, masyarakat juga bakal trendingin, bakal bicarain rame-rame. Akhirnya penyidikannya itu diberhentikan karena kepentingan umum. Buat kepentingan umum, bukan kepentingan hukum. Selanjutnya itu ada asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah itu semua orang atau orang yang udah terlihat dia melakukan tindak pidana atau kayak gimana baru terlihat ya, itu dianggap belum bersalah atau dianggap tidak bersalah sampai akhirnya ada inkrah. Nah, jadi misalnya Andre tuh melakukan sesuatu gitu kan, sesuatu. Nah, sesuatunya ini tuh belum dibuktikan kalau itu tuh tindak pidana atau enggak gitu kan. Dia belum jadi tersangka nih gitu kan. Nah, si Andre ini dianggap belum bersalah, dianggap tidak bersalah sampai adanya inkrah. Nah, terus asas peradilan bebas gitu. Asas peradilan bebas ini hakim tuh dalam memberikan putusan itu bebas dari adanya campur tangan
dari pihak lain. Misalnya nih, banyak banget kan orang-orang yang mikir, oh hakim tuh bisa disogok, oh hakim tuh bisa dibayar, kayak gitu kan. Ada banyak yang mikir kayak gitu. Nah, karena ada asas peradilan bebas, maka hakim itu tuh harus banget memberikan putusan yang bebas dari campur tangan orang lain. Jadi nggak boleh ada campur tangan atau politik misalnya, atau campur tangan misalnya pemerintahan atau orang dalam lah istilahnya, itu tuh nggak boleh. Terus asas perlakuan sama. Setiap orang di pengadilan itu harus diperlakukan sama. Karena apa? Ya karena kita setara gitu loh, manusia semuanya, kita makan nasi gitu kan. Jadi mau miskin, mau kaya, mau cacat mental atau cacat fisik, biasanya kayak gitu bahasa kasarnya, itu semuanya sama. Di pengadilan tuh diperbuatkannya sama gitu, diperbuatannya sama. Terus asas terbuka untuk umum. Kenapa terbuka? Karena di situ tuh jadi istilahnya si peradilan itu bisa dilihat sama semua orang gitu loh. Kalau kalian mungkin pengen tahu peradilan tuh kayak gimana, itu bisa aja tuh datang ke pengadilan negeri gitu kan. Terus yang tertutup itu biasanya tuh peradilan anak, karena menghindari tuh si anak ini yang diadili tuh jadi trauma gitu kan, jadi dibuatnya tertutup. Atau enggak kasus asusila. Kasus asusila itu sebenarnya wajib banget ditutup, karena takutnya korban juga kan jadi panik, jadi takut. Nah, kayak gitu. Terus pemeriksaan langsung dan lisan. Karena di sini hapit gitu kan. Jadi aku ngejelasinnya yang pidana aja. Nah, di pidana itu nggak dapat dikuasakan, hanya bisa didampingi. Nah, kayak gitu. Nah, terus karena ini semuanya live dan langsung, jadinya tuh pemeriksaannya singkat sama hakimnya tuh harus aktif. Terus peradilan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sebenarnya nih kalau misalnya cepat itu dari masa penahanan yang dibatasi dan proses peradilan juga dibatasi. Biasanya penyidikan, penuntutan, peradilan itu dibatasi. Terus sederhana itu persidangan dilakukan seefisien mungkin. Contohnya nih, ada tuh orang melakukan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya sih pasal berlapis. Nah, maka itu biasanya akan dilakukan dengan satu berkas perkara aja. Nah, itu tuh hanya akan dihukum terberat ditambah 1/3. Karena Indonesia tuh nggak mengenal hukuman kumulatif atau tambah-tambah semua tahunnya dari tindak pidana itu. Terus asas tiada hukuman tanpa kesalahan. Biasanya nih kalau misalnya asas tiada hukuman tanpa kesalahan, ya balik lagi kalau misalnya dia nggak ada kesalahan, ya nggak ada hukuman gitu loh. Kalau misalnya ada kesalahan, ya pasti ada hukuman. Next, Dre. Oke, lanjut Andre. Oke, nah kalau tadi kan Sahabat Nabu udah dibahas tuh mengenai asas-asas yang ada dalam hukum acara pidana. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke tahapan pemeriksaan perkara pidana. Di tahapan pemeriksaan perkara pidana ini ada yang disebut dengan laporan, pengaduan, dan tangkap tangan. Bedanya apa sih? Kalau laporan itu pengertiannya ada di pasal 1 butir 24 KUHP. Nah, laporan itu bisa disampaikan oleh siapa saja, korban langsung atau saksi mata. Nah, kalau pengaduan disampaikan langsung oleh korban, jika korbannya anak kecil harus disampaikan oleh orang tua. Maksudnya ini korbannya ini yang yaitu adalah orang yang merasa dirugikan dari suatu tindak perkara pidana. Nah, kalau tertangkap tangan ini adalah suatu orang yang yaitu orang yang sedang melakukan tindak pidana. Setelah itu segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan. Nah, pada saat tindak pidana tersebut dilakukan, banyak masyarakat yang menyerukan. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada penyelidik dan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu tindak pidana agar dilakukan ke tahap penyidikan. Siapa yang berwenang untuk melakukan penyelidikan? Itu seorang penyelidik. Seorang penyelidik itu adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia
yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Dasar hukumnya ada di pasal 1 butir 4 KUHP. Setiap pejabat polisi Republik Indonesia adalah penyelidik mulai dari pangkat terendah sampai yang tertinggi. Nah, kewenangan penyelidik ada apa aja nih? Yang pertama, itu kan tadi sudah dijelaskan tuh mengenai laporan atau pengaduan. Nah, laporan atau pengaduan ini merupakan dapat diterima oleh penyelidik itu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Lalu yang kedua, mencari keterangan atau barang bukti. Yang ketiga, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang keempat, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Nah, keterangan atau barang bukti ini nantinya akan digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan tersebut merupakan tindakan perkara pidana atau bukan, lalu dapat dilanjutkan ke penyidikan atau tidak. Fungsi dan wewenang berdasarkan perintah penyidik. Yang pertama yaitu penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan dan penyitaan. Yang kedua yaitu pemeriksaan dan penyitaan surat. Tiga, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik, membuat dan menyampaikan laporan hasil penyelidikan kepada penyidik. Nah, selanjutnya, kalau tadi sudah dibahas mengenai penyelidikan, tahap berikutnya yaitu penyidik. Penyidik yang dimaksud di sini adalah seorang pejabat Polri atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. PNS tertentu atau pegawai negeri sipil tertentu ini yang dimaksud adalah salah satunya yaitu pejabat bea cukai, pejabat imigrasi, dan lain-lainnya. Wewenang penyidik itu ada 10. Dasar hukumnya ada di pasal 7 KUHP mungkin maksudnya, sorry di sini typo. Yang pertama yaitu kurang lebih hampir sama kayak penyelidik. Pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, lalu menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, atau bisa juga disebut dengan upaya paksa. Lalu yang kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka, mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan, mengadakan penghentian penyidikan, dan terakhir mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Oke, selanjutnya oleh Naomi. Oke, selanjutnya itu penuntut umum. Penuntut umum biasanya itu jaksa. Nah, jaksa itu kan biasanya JPU gitu loh, jaksa penuntut umum. Nah, jaksa penuntut umum itu diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan atau penetapan hakim. Kalian bisa lihat di pasal 1 butir 6 KUHP. Ayo di sini tentir harus ada KUHP-nya ya guys, biar bisa langsung buka gitu. Nah, tapi nggak semua GPU JPU itu beda. GPU itu minyak gosok buat urut tuh, buat urut. JPU itu jaksa gitu. Tapi nggak semua jaksa itu PU ya guys, penuntut umum. Ingat, ingat. Nggak semua jaksa itu PU. Nah, biasanya itu tuh jaksa mewakili korban supaya si pelaku tindak pidana ini bisa dihukum. Next deh. Nah, di sini kan udah kalian lihat nih, berdasarkan pasal 14 KUHP, penuntut umum itu punya wewenang nih. Di sini tuh karena di slide ini udah aku bikin singkat banget, jadi kalian bisa lihat di sini juga, tapi jangan lupa buka KUHP ya. Yang pertama itu kewenangan jaksa penuntut umum itu menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. Terus yang kedua itu mengadakan pra penuntutan.
Prapenuntutan itu apa sih? Prapenuntutan itu pengembalian berkas dari jaksa penuntut umum ke penyidik untuk menambahkan berkas-berkas yang kurang lengkap. Kalau kalian tahu skema, biasanya tuh kalau nggak salah di P18 deh, aku lupa. Nah, habis itu, apabila kalau prapenuntutannya itu ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan pasal, ketentuan pada pasal 180 ayat 3 dan ayat 4 KUHP. Nah, yang ketiga itu memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan mengubah status tahanan setelah perkaranya baru dilimpahkan oleh penyidik. Setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik. Terus penuntut umum itu juga membuat surat dakwaan, terus juga melimpahkan perkara ke pengadilan, terus juga menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara, disidangkan dan disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. Terus juga penuntut umum juga melakukan penuntutan, terus juga menuntut perkara demi kepentingan hukum. Nah, terus juga mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang. Nah, terus yang terakhir itu biasanya melaksanakan ketetapan hakim. Nah, habis penuntut umum. Nah, PU itu ada hakim. Nah, hakim itu apa sih? Hakim itu biasanya pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kalian tahu kan yang ketok-ketok itu hakim namanya. Ada di pasal 1 angka 8 KUHP. Nah, wewenang hakim itu apa aja sih? Yang pertama itu mengadili perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Terus yang kedua itu memberi perpanjangan penahanan atas permintaan jaksa atau mengeluarkan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan serta mengubah status penahanan setelah perkaranya dilimpahkan ke pengadilan negeri. Terus hakim juga membantu ketua pengadilan dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Perampasan kemerdekaan tuh pokoknya kayak yang berhubungan sama perampasan hak asasi gitu. Terus sebagai hakim hamawat ada di pasal 277 KUHP. Hamawat itu hakim, pengawas, dan pengamat. Terus abis itu hakim diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara. Next. Oke, di sini selanjutnya ada tersangka dan terdakwa. Tersangka itu aku jelasin yang pertama, tersangka itu seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti-bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ada di pasal 1 butir 14 KUHP. Terus yang kedua itu terdakwa, yaitu seseorang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Ada di pasal 1 butir 15 KUHP. Beda ya guys, tersangka sama terdakwa. Terus abis itu ada mereka nih punya hak-hak nih dari pasal 50 sampai pasal 68 KUHP. Yang pertama haknya itu hak untuk diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili. Nah, terus hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan. Contohnya kayak misalnya nih, dia tuh orang luar negeri, misalnya orang Amerika lah, istilahnya kayak gitu, orang Amerika atau mungkin orang Jerman gitu kan, orang Jerman. Nah, orang Jermannya ini itu bikin tindak pidana nih di Indonesia. Nah, terus habis itu akhirnya si pengadilan negeri itu harus banget bawa ahli bahasa Jerman untuk kayak translator lah istilahnya, biar uh, si yang tadi ada tindak pidananya orang Jerman itu ngerti apa aja sih kenapa dia jadi tersangka, apa aja sih tindak pidananya dia. Nah, dia tuh harus ngetahuin. Nah, terus habis itu ada hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim. Terus ini balik lagi nih ada hak
untuk mendapat juru bahasa yang tadi tuh di pasal 51 sama pasal 53 ayat 1 itu berhubungan. Nah, terus ada hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Terus memilih sendiri penasehat hukum. Penasehat hukum itu biasanya advokat, terus mendapat bantuan hukum juga secara cuma-cuma. Terus hak untuk menghubungi dokter pribadi, hak untuk dikunjungi sanak saudara, terus hak untuk berkirim dan menerima surat menyurat. Terus juga dia juga punya hak untuk menerima kunjungan rohaniawan, terus juga ada hak mengajukan saksi A discharge dan ahli. Biasa tuh ahli itu saksi ahli atau enggak orang ahli gitu. Terus habis itu ada hak untuk menuntut ganti kerugian. Terus kenapa sih ada hak-hak itu? Karena itu tuh demi terwujudnya asas-asas peradilan yang cepat, murah, dan sederhana. Seperti itu. Next, Bre. Oke, sebelum ke slide selanjutnya, mau ada tambahan sedikit nih. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman bingung nih, kapan sih pelaku tindak pidana itu dapat dinyatakan sebagai tersangka, kapan dinyatakan sebagai terdakwa. Nah, kalau menurut secara tahapannya, tersangka itu mulai dari pada saat penyelidikan sampai dengan penuntutan. Sedangkan terdakwa itu dimulai dari penuntutan sampai dengan persidangan. Kalau telah diputus oleh hakim, maka disebutnya adalah terpidana. Cuman pasti bingung nih, kenapa kok tersangka tapi dibacanya surat dakwaan? Kira-kira kenapa tuh? Tahu nggak kan Naomi? Ayo, ada yang tahu nggak tuh kenapa? Oke, Ayo, jadi ayo. Saya lagi beli ini deh, nasi goreng nih. iya, Lagi beli nasi goreng ini. Nggak tahu Pak Sanyo tuh. Nggak tahu. coba Itu dong. mie ayam atau nggak nasi goreng. Enak nih kayaknya nih. Kasih tahu dong, tuh kasih tahu dong Kak Andre. Jadi gini nih, tersangka kenapa dibacakannya surat terdakwa? Karena dibacakannya pada saat di pengadilan. Maka dari itu dibacakannya itu surat dakwaan. Begitu kurang lebih. Nah, iya tuh benar. Jadi pas dibacakannya di persidangan atau pengadilan. Jadi masih pas penuntutan itu masih dibacakannya jadinya dakwaan gitu. Jadi terdakwa. Oke, lanjut. Nah, Nah, terus oh ini Andre. Oke, sorry. oke, Naomi kalau mau bantu juga boleh. Enggak, lanjut lanjut. Aduh, maaf ya guys, ada iklan. Ya, oke. Selanjutnya kalau tadi sudah melakukan tahap penyelidikan, lalu lanjut ke tahap penyidikan. Nah, sekarang lanjut ke tahap penangkapan. Dasar hukum penangkapan ini ada di pasal 1, pengertiannya ada di pasal 1 angka 20 KUHP. Dasar hukumnya ada di pasal 16 sampai dengan 19 KUHP. Penangkapan ini dibagi ada penangkapan sementara waktu, kebebasan tersangka atau terdakwa, lalu juga terdapat bukti untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Siapa yang berwenang melakukan penangkapan? Yaitu penyidik dan penyidik pembantu, penyelidik atas perintah penyidik, dan dasarnya ini ada di pasal 16. Alasan dilakukannya penangkapan ada di pasal 17, yaitu harus ada bukti permulaan yang cukup atau bukti untuk menduga adanya tindak pidana. Oke, yang ini boleh Naomi mungkin? Oke, jadi cara melakukan penangkapan ada yang dibagi menjadi dua.
Pertama yaitu tertangkap tangan. Penangkapan dilakukan tanpa surat penangkapan, tanpa terlebih dahulu minta izin kepada ketua pengadilan setempat. Penangkap harus segera menyerahkan si tertangkap tangan beserta barang bukti kepada penyidik terdekat. Dasarnya ada di pasal 18 ayat 2. Tertangkap tangan sendiri itu berarti sedang melakukan tindak pidana lalu ditangkap, tetapi makanya harus segera diserahkan. Nggak boleh dikumpulin, taruh dulu dan lain-lain. Agak ini ya bahasanya. Yang kedua, tidak tertangkap tangan. Yang tidak tertangkap tangan ini yaitu dilakukan dengan surat perintah atau meminta izin terlebih dahulu kepada ketua pengadilan setempat. Itu dengan menunjukkan surat tugas, surat perintah penangkapan, memberi tembusan kepada keluarga. Oh ya, tidak seluruh anggota Polri bisa melakukan penangkapan, hanya penyidik dan penyidik pembantu hanya bisa kalau ada pendelegasian wewenang. Nah, isi dari surat penangkapan itu ada pertama yaitu identitas tersangka. Nah, isinya itu ada nama, umur, dan tempat tinggal. Yang kedua yaitu menjelaskan secara singkat alasan penangkapan. Ketiga yaitu menjelaskan secara singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Yang keempat yaitu menyebut dengan terang tempat di mana pemeriksaan dilakukan. Jangka waktu penangkapan itu paling lama 1 hari atau 1 kali 24 jam. Dasarnya ada di pasal 19 ayat 1. Larangan penangkapan atas pelanggaran. Pasal 19 ayat 2 tidak boleh dilakukan penangkapan terhadap tindak pidana pelaku pelanggaran dengan kecuali tertentu. Lalu penyidik dalam 1 kali 24 jam harus menentukan sikap apakah orang ini harus dibebaskan atau dilanjutkan ke proses penahanan. Nah, penahanan sendiri itu ada tujuannya. Kalau untuk kepentingan penyidik, yang menahan itu penyidik. Kalau untuk kepentingan penuntutan, yang menahan itu jaksa. Kalau kepentingan persidangan, yang menahan itu hakim. Lalu kewenangan akan mengikuti proses perkara. Oke. Tadi kan juga udah dibilang nih penahanan gitu kan. Nah, penahanan itu kalau kalian lihat di pasal 21, nih, kita buka, ayo guys, aku pengen deh kalian tuh ada yang baca gitu di pasal 21 gitu KUHP. Ada yang mau nggak? Biar kita nggak maksudnya kayak bukan hanya aku sama Kak Andre aja gitu yang ngomong, kan nggak enak gitu kan, berasa Zoom berdua gitu kan, belajar berdua aja kalau kayak gitu. Guys, ada yang mau mau bacain aku di pasal 21 ayat 1. Itu aja tuh. Ada nggak? Please dong, ada dong. Sedih banget sih aku sama Kak Andre. Ini nggak ada yang mau apa? Ya ampun. Ntar nggak aku bagi. Ke bawah teman kakak. Bukan. Aduh. Ini Nata nggak mau ngomong. Nggak mau baca. Kuhapku ke bawah teman kakak. Oh, ya ampun. Aduh, kasihan banget. Ya udah, jangan Nata. Ini sedih banget. Jadi yang lain dong. Ayo dong, yang lain dong. HP tuh seru tahu kalau kalian baca-baca KUHP. Kan nggak, Andre? Betul. Apalagi kalau udah gitu deh. Ya. Ada nggak yang mau baca? Daripada aku tunjuk nih. Iya, aku tunjuk. Udah berasa dosen aja tunjuk-tunjuk. Ya, nggak ada yang mau nih. Sedih banget sih. Bebel nggak mau nih, Bebel. Bel. Arvin, Cindy, Osa, Deva, Novia. Mora nggak mau nih, Mora. Nggak mau. Ya udah, guys. Nggak ada yang mau. Berapa? Pasal 21. Ayat 1. Bentar, buka KUHP dulu. Oke, nah mantap nih. Mantap nih, kayak gini nih suka nih. Jadi kan nggak terlalu udah pada oke. Oh, banyak ya? Gak apa-apa, Bel. Ayat 1-nya aja, Bel. Pasal 1 sampai 4 kan? 1 aja ya?
Ayat 1 Pasal aja. Oke. Pasal 21 ayat 1. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Oke, maaf ya guys, ada iklan tadi. Oke, karena tadi Abel udah bacain, kan itu tuh ada unsur-unsurnya nih. Unsur yang pertama, itu biasa kalau kalian belajar sama Bu Diani, biasanya tuh dikasih tahu unsur yang pertama itu apa. Unsur yang pertama itu ada diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Yang kedua itu dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, terus merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Itu tuh unsur-unsurnya, jangan lupa ya guys. Nah, kalau misalnya kalian bilang itu kan unsur subjektif gitu kan, sebenarnya di KUHP tuh nggak dibedain gitu, nggak ada kata-kata yang mana itu biasanya unsur subjektif atau unsur objektif gitu. Nah, di sini kan di PPT-nya nih ada aku bagi ya poin-poin. Poinnya tuh ada 3 yang tadi aku bilang, adanya dugaan keras, terus berdasarkan bukti yang cukup, adanya laporan atau pengaduan, didukung minimal banget 2 alat bukti. 2 alat bukti itu bisa dilihat di KUHP. Terus adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Jadi intinya subjektif itu si petugas itu takut nih orang yang melakukan tindak pidana itu takut kalau misalnya dia kabur atau pas melakukan tindak pidana lagi, pas lagi dilakukan penahanan. Makanya dilakukan penahanan. Nah, itu jatuhnya unsur subjektif. Terus yang kedua itu ada unsur objektif juga nih. Aku bacain ya di pasal 21 ayat 4. Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana. Terus di sini ada poin-poinnya. Yang pertama itu tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, biasanya nih objektif ini itu tuh tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka gitu kan. Biasanya tuh tindakan pidananya itu diancam tuh 5 tahun penjara atau lebih. Nah, contohnya tuh apa sih? Biasanya tindak pembunuhan atau menyebabkan kematian seseorang. Next. Tunggu, belum guys. Nah, di situ ada tipe penahanan nih. Tipe penahanannya itu ada penahanan rutan, ada penahanan rumah, ada penahanan kota. Nah, ini tuh disusun dari penahanan yang terberat sampai penahanan yang paling ringan. Kenapa sih dibilangnya terberat sama terus keringan gitu kan? Kalau di penahanan rutan itu ya nggak bisa kemana-mana gitu loh. Udah nggak bisa kemana-mana, orang udah di rutan doang gitu kan, stay di rutan gitu kan. Terus kalau penahanan rumah, otomatis dia nggak boleh keluar rumah. Udah stay aja di rumah, udah kayak orang COVID gitu kan, lagi karantina gitu kan, karantina sampai berbulan-bulan atau berhari-hari gitu kan. Nah, terus yang terakhir itu paling ringan itu ya penahanan kota gitu loh. Mereka boleh keluar rumah gitu, mereka boleh jalan-jalan gitu kan, tapi nggak boleh keluar kota gitu. Jadi kalau kalian cara bedainnya tuh kayak gimana sih? Penahanan rutan itu stay di rutan gitu loh, udah nggak boleh kemana-mana gitu kan. Kalau rumah ya di rumah, kayak selayaknya orang karantina aja, abis pulang dari luar kota, abis pulang dari luar negeri, ya dia ditahan di rumah, nggak boleh kemana-mana. Nah, terus kalau penahanan kota, itu ya dia nggak boleh keluar kota, tapi boleh jalan-jalan, boleh ke mall, boleh. Enak kan? Enak kalau penahanan kota itu. Nah, konsekuensi hukumnya itu tidak boleh dibolak-balik penyebutan susunannya. Jadi nggak boleh dibolak-balik nih kayak kota yang pertama, terus yang kedua rutan, yang ketiga baru rumah. Nggak boleh. Jadi harus rutan, rumah, kota. Terus ada prosedur penahanan.
Nah, prosedurnya tuh apa sih? Jadi itu prosedurnya itu tidak diperlukan surat tugas karena adanya kelanjutan dari tindakan penangkapan oleh petugas sebelumnya. Terus kalau misalnya adanya surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan. Kalau misalnya penahanannya ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya penahanannya diperpanjang ya harus ada surat perintah penahanan lanjutan. Nah, terus ada surat isi. Surat isi itu isinya apa aja? Isi surat perintahnya tuh ada apa aja sih? Ada isi surat perintah. Nah, isinya tuh apa aja sih? Ada identitas dan alasan penahanannya kenapa. Terus habis itu uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan. Terus yang terakhir itu ada tembusan surat perintah penahanan harus disampaikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa. Kenapa sih harus disampaikan kepada keluarga gitu kan? Ya nanti keluarganya nyariin gitu kan. Nanti kalau udah lebih dari hari yang ditentukan ya pasti bingung gitu loh keluarganya. Nah, lanjut next. Terus di sini ada penahanan rumah tahanan negara atau bisa disebutnya rutan. Yang tadi aku bilang gitu, rutan itu nggak bisa kemana-mana gitu kan, karena tersangka atau terdakwanya ditempatkan di tempat yang terpisah dari keluarganya sama lingkungan sosialnya, ya ketemunya paling sama tersangka-tersangka yang lain gitu, terdakwa-terdakwa yang lain gitu kan. Biasanya tuh rutan seharusnya dibangun di setiap kabupaten atau kota. Bahkan kalau mungkin ada cabang-cabang rutan tuh di kecamatan, setiap kecamatan gitu kan. Terus ada di pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP. Terus juga ada berdasarkan peraturan Kementerian Kehakiman Nomor 3 Tahun 1983 tentang penetapan lapas tertentu sebagai rutan. Itu biasanya pasal-pasalnya aja sih berdasarkan penjelasan pasal 22 ayat 1 KUHP. Penahanan rutan dapat dilakukan di kantor kepolisian, kejaksaan, atau lapas. Nah, selama dilakukan penahanan di rutan, tersangka atau terdakwa itu tetap harus dijamin haknya. Hak itu tadi kan ada hak-hak yang dari pasal 50 sampai pasal 68. Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Kementerian Kehakiman Nomor 4 Tahun 1984 tentang tata cara penempatan peralatan tahanan dan tata tertib rutan. Jangan lupa ya guys, hak-hak terdakwa atau tersangka itu ada di pasal 50 sampai 68 KUHP. Next. Oke. Oke, selanjutnya ada penahanan rumah dan penahanan kota. Kalau penahanan rumah itu dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa dengan di bawah pengawasan. Nah, lazimnya itu yang ngelakuin pengawasan itu yaitu pihak kepolisian selama 24 jam. Nah, di penahanan rumah ini dimungkinkan untuk keluar rumah tetap atas seizin petugas yang mengawas dan bila perlu dilakukan pengawalan. Nah, sedangkan penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau kota tempat kediaman atau tersangka atau terdakwa. Maksudnya tempat tinggal atau kota kediaman dari si tersangka atau terdakwa. Nah, kalau penahanan kota ini adanya kewajiban untuk melaporkan diri pada waktu yang telah ditentukan oleh instansi yang melakukan penahanan. Terhadap tersangka atau terdakwanya dapat dilakukan penahanan di desa, tempat tinggal, atau tempat kediaman apabila memang tersangka atau terdakwa tidak bertempat tinggal di kota. Nah, ini aku atau Andre? Ini mungkin dijelasin dulu secara singkatnya dulu ya. Oke. Ini tuh sebenarnya kalau pengaruh penahanan itu biasanya ada pengurangan guys. Biasanya tuh ada hitung-hitungannya gitu kan. Kalau kalian udah pernah nyoba ngitung-hitung, ya bagus gitu kan. Terus di sini ada pengaruh penahanan terhadap pidana yang dijatuhkan. Itu ada di pasal 22 ayat 5.
Pertama itu ada pengurangan 1/3 masa penahanan bagi penahanan rumah. Jadi kan tadi itu ada susunannya, ada penahanan rutan, ada penahanan rumah, ada penahanan kota. Nah, kalau penahanan rumah itu biasanya dikurangin 1/3 dari masa penahanan. Nah, terus ada pengurangan 1/5 masa penahanan bagi penahanan kota. Jadi ketika ditahan di penahanan kota itu ada pengurangan 1/5 dari masa penahanan. Andre, boleh kasih contohnya? Atau kita buka hitung-hitungan lah ya, ini istilahnya hitung-hitungan gampang kok. Buka Google Oh, oke. Docs aja. Mungkin karena ini masih mungkin kurang ini kali ya, teman-teman mungkin kurang nangkep gimana sih pengurangan itu. Mungkin nanti di akhir ini setelah sebelum sesi diskusi atau sesi tanya jawab nanti kita kasih ilustrasinya kali ya. Gitu aja Oke. kali ya, Nomi. Oke. Oke, iya nanti Kita jangan live dulu berarti ya. oke. Kita Nanti di lanjut slide berikutnya dulu. Nah, selanjutnya ada tahap penggeledahan. Tahap penggeledahan itu ada di pasal 33 KUHP, yaitu dalam keadaan biasa harus mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Lalu setiap penggeledahan rumah tempat kediaman harus didampingi 2 orang saksi dari warga lingkungan yang bersangkutan. Apabila tidak didampingi 2 orang saksi, tersangka atau terdakwa dapat meminta pra-peradilan untuk menyatakan penggeledahan tidak sah menurut hukum. Lalu wajib membuat berita acara penggeledahan dalam waktu paling lambat 2 hari setelah dilakukan penggeledahan. Lalu dilarang dilakukan di malam hari. Lalu ada yang dalam keadaan sangat perlu atau mendesak, yaitu atau dilakukan tanpa surat izin. Penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa lebih dahulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun segera sesudah penggeledahan penyidik wajib meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Nah, sedangkan kalau untuk keadaan mendesak ini boleh dilakukan di malam hari. Tata cara penggeledahan rumah ada di pasal 33. Kami mungkin untuk penjelasannya boleh? Oke. Di sini ada tata cara penggeledahan rumah biasa lah. Itu ada di pasal 33. Aku boleh izin baca ya guys, pasal 33. Nah, di pasal 33 itu ada 5 ayat. Yang pertama itu dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan. Jadi intinya tuh harus ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat gitu loh. Jadi kalau misalnya nggak ada surat izin ya nggak bisa gitu loh. Kenapa? Makanya dibilangnya tata cara penggeledahan rumah biasa karena nggak ada keperluan yang sangat mendesak gitu loh. Jadi harus ada surat izin gitu loh. Jadi kalau misalnya ada keadaan mendesak ya mereka nggak perlu izin gitu loh. Terus yang ayat kedua, dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. Jadi terus yang ayat ketiga itu setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuninya menyetujui. Jadi yang kedua itu harus memperlihatkan surat tugas gitu. Jadi harus ada surat tugasnya baru kalian boleh masuk gitu loh. Kalau misalnya si penghuninya itu tersangka atau penghuninya itu boleh ngizinin gitu loh, menyetujui. Jadi hal itu juga harus disaksikan oleh 2 orang saksi. Terus yang terakhir itu membuat berita acara penggeledahan. Jadi
dalam waktu 2 hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah harus dibuat surat berita acara dan turunnya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Nah, membuat berita acara penggeledahan itu ada di pasal 126 sama 127 KUHP. Terus yang kedua ini kan tadi penggeledahan rumah biasa ya guys ya. Jadi ya harus ada surat izin gitu kan. Jadi kalau misalnya nggak ada surat izin ya nggak boleh tiba-tiba dor gitu kan nggak lucu juga gitu kan. Terus yang kedua itu ada tata cara penggeledahan dalam keadaan sangat perlu. Ini perlu banget nih. Ini tuh nggak bisa dilewatkan gitu loh. Takutnya kalau misalnya ada pesta narkoba gitu kan, terus tiba-tiba besokannya orangnya mau pergi gitu kan keluar kota, ya mau nggak mau harus dijeder gitu. Halo, Anda tertangkap gitu, digeledah gitu kan. Terus hal ini tuh nggak perlu izin ke ketua pengadilan negeri setempat karena ya mendesak banget gitu loh. Takutnya kalau misalnya harus izin dulu, tapi kita kan nggak tahu surat izinnya keluar kapan gitu kan. Jadi ya mau nggak perlu izin gitu kan. Tapi penggeledahan rumah itu meliputi halaman rumah tersangka bertempat tinggal atau ada dan yang ada di atasnya pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal atau ada di tempat tindak pidana dilakukan dan tempat penginapan atau tempat umum lainnya. Terus kewajiban penyidik segera banget nih melapor kepada ketua pengadilan negeri dan sekaligus meminta persetujuan atau penggeledahan. Terus yang terakhir itu dalam tempo paling lama 2 hari sesudah penggeledahan, penyidik membuat berita acara. Terus selanjutnya itu kan abis penggeledahan rumah nih, adalah tuh penggeledahan badan gitu kan, di pala, pundak, lutut, kaki gitu. Terus habis itu penggeledahan badan itu ada di pasal 1 angka 8 atau butir 18. Ada di pasal 1 angka 18 atau butir 18. Tata cara penggeledahan badan itu ada di pasal 37 KUHP. Penggeledahan badan itu meliputi penjelasan pasal 37 KUHP. Kenapa sih ada tujuan penggeledahan badan gitu kan? Karena supaya pemeriksaan badan untuk mencari atau menemukan benda yang dapat disita gitu loh. Jadi takutnya pas dia sudah dia nggak menggeledah badan gitu kan, pemeriksaan badan, terus tiba-tiba pisau atau alat buktinya itu dimasukin ke dalam celana, kita kan nggak tahu gitu kan, ada benda-benda yang emang dilakukan atau dipakai buat tindak pidana. Jadi kalau udah pemeriksaan badan terus nemuin benda yang dicurigakan atau mungkin ada bukti-bukti mungkin bercak darah atau apapun itu dapat disita. Terus jangkauan penggeledahan badan itu bisa digabungkan di pasal 18 pasal 1 angka 18 sama penjelasannya tuh di pasal 37 KUHP. Penggeledahan badan itu seluruh bagian badan itu luar dan dalam. Terus misalnya di rongga badan itu adalah segala sesuatu yang meliputi bagian dalam tubuh dan dari bagian luar terdapat lubang atau rongga menuju bagian dalam. Jadi biasanya itu kalau bagian badan luar dan dalam itu kayak mungkin kayak di X-ray kayak di scan badan gitu, takutnya kan ada narkoba gitu kan disimpan di dalam perutnya gitu kan, gak ada yang tahu gitu. Next. Nah, di sini ada selanjutnya tuh ada penggeledahan, lalu kan ada penyitaan. Terus habis itu di penyitaan itu ada di pasal 1 angka 16 atau butir 16 KUHP. Penyitaan tuh apa sih gitu loh. Penyitaan itu serangkaian tindakan penyidik, ingat ya guys, serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penugasannya. Jadi harus ada penugasannya gitu loh. Benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Jadi ketika si penyidik itu menemukan benda-benda yang misalnya berwujud nih gitu kan, terus dicurigakan karena telah dipakai saat melakukan tindak pidana gitu kan.
Nah, itu boleh disita gitu kan. Nah, jadi itu maksudnya penyitaan. Biar apa sih? Itu buat kepentingan pembuktian pada penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Terus habis itu yang berwenang melakukan melakukan penyitaan itu hanya penyidik. Ingat ya guys, penyidik gitu loh. Terus bentuk penyitaannya itu ada penyitaan biasa, ada penyitaan dalam keadaan perlu atau mendesak, dan yang terakhir itu penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan. Andre bisa jelasin deh yang biasa? Nah, kalau dalam keadaan biasa itu, penyitaan dapat dilakukan terhadap benda tidak bergerak. Maka harus terlebih dahulu mendapat izin dari ketua pengadilan setempat. Ada di pasal 38 KUHP. Nah, sedangkan kalau dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Dan untuk itu, wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Oke, lanjut, Naomi. Oke, di sini ada tata cara penyitaan ya guys. Kan tadi juga udah disebutin tuh bentuk penyitaan, ada penyitaan biasa. Penyitaan biasa tuh sama penggeledahan biasa tuh hampir-hampir sama. Jadi harus ada surat izinnya gitu loh, nggak kayak mendesak, nggak kayak karena dia udah dikasih tahu nih, nanti mau ada pesta narkoba gitu kan. Nah, terus kalau misalnya ada pesta narkoba, biasanya tuh mereka tuh langsung aja gitu kan lagi mendesak gitu kan dor 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 dor, dor gitu halo gitu. Terus waktu penyitaan biasa itu harus ada surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Ini sih jatuhnya sama-sama ya guys kayak penggeledahan tadi, jadi harus ada surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Guys, by the way suaraku kedengaran jelas nggak? Jelas, Naomi. Oke, thank you. Terus harus memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal. Misalnya kayak, nih, name tag saya gitu kan, saya berhak, saya berwenang. Gitu. Terus yang terakhir itu penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau lingkungan dengan orang saksi, misalnya kayak kepala desa, atau RT, atau RW, apapun itu gitu. Atau lingkungan dengan orang saksi atau saksi ahli lah istilahnya. Terus di sini tata cara penyitaan. Tata cara penyitaan tuh sebenarnya sama lah ya, tata caranya tuh kayak membuat berita acara penyitaan, terus menyampaikan turunan berita acara penyitaan, terus membungkus benda sitaan, terus jika nggak mungkin dibungkus ya ada di pasal 130 ayat 2. Nah, terus yang kedua itu setelah tadi di penyitaan biasa, itu ada di penyitaan dalam keadaan perlu atau mendesak. Kayak tadi yang udah aku sampaikan, kalau misalnya ada pesta narkoba yang mau harus diciduk tiba-tiba dor gitu, diciduk. Itu namanya tertangkap tangan sih keadaannya, mungkin sama ya, kayaknya tertangkap tangan sama keadaan perlu atau mendesak, ya tiba-tiba dor diciduk gitu kan. Terus keadaan yang sangat perlu atau mendesak dan mendesak itu ada di pasal 31 ayat 1 KUHP. Tata caranya itu boleh banget kan jadinya, boleh tanpa surat izin dari ketua pengadilan negeri, terus hanya terbatas, tapi ini terbatas ya guys, karena mungkin nggak ada surat izin, jadi hanya terbatas, yaitu benda bergerak saja. Dan wajib banget, ini wajib kudu segera melaporkan guna mendapatkan persetujuan syarat-syarat lain sama dengan syarat penyitaan biasa. Sama nih guys, syarat-syaratnya tuh sama gitu loh. Cuma bedanya itu yang keadaan perlu dan mendesak itu biasanya tanpa surat izin, karena dia kan udah kayak dor gitu. Kalau misalnya penyitaan biasa, ya dia harus pakai surat izin. Gitu. Next, Andre. Deh. Nah, dalam penyitaan perlu dan mendesak itu, penyidik harus membuat berita acara pemeriksaan utama. Lalu kedua, turunan berita acara tersebut diberikan kepada atasan penyidik atau orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa. Dan ketiga yaitu membungkus benda sitaan tersebut. Penyitaan tidak langsung ini ada di pasal 42 KUHP.
yang mana di situ disebutkan benda yang hendak disita tidak langsung didatangi dan diambil penyidik, tetapi penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan benda yang akan disita dengan sukarela. Lalu penyidik memerintahkan kepada orang-orang yang menguasai atau memegang benda tersebut untuk menyerahkan kepada penyidik. Lalu penyidik memberikan tanda terima atas penyerahan benda tersebut. Lalu ada penyitaan surat atau tulisan lain yang sebagaimana dijelaskan dalam pasal 43 KUHP. Surat atau tulisan yang disimpan atau dikuasai oleh orang tertentu diwajibkan merahasiakan oleh undang-undang. Misalnya akta notaris. Lalu surat atau tulisan dalam pasal 43 tidak termasuk surat atau tulisan yang menyangkut rahasia negara. Boleh, Naomi? Oke, nah selanjutnya itu di sini kan masih penyitaan kan ya. Nah, ada tuh benda-benda yang dapat disita. Biasanya tuh benda-benda yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana tersebut bisa dari tindak pidana yang dilakukan. Nah, itu ada di pasal 37 KUHP ayat 1 dan ayat 2. Nah, penyimpanan benda sitaan itu biasanya tuh ada di pasal 44 KUHP. Biasanya tuh kalau misalnya penyimpanan benda sitaan tuh ada tuh istilahnya kayak mungkin kayak rutan, tapi ini namanya rukbasan. Rukbasan itu rumah penyimpanan benda sitaan negara. Jadi ingat ya guys. Jadi kalau misalnya penyimpanan benda sitaan itu ada tuh tempatnya. Nah, tempatnya itu di rukbasan atau rumah penyimpanan benda sitaan negara. Nah, di pasal 44 ayat 2 itu dikatakan bahwa siapapun tidak dapat mempergunakannya, terus tanggung jawab bisik itu berada pada kepala rukbasan, terus tanggung jawab yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Terus, tapi sayangnya banget nih, rukbasan itu nggak semua kota ada, jadi nggak semua kota tuh ada rukbasan gitu loh. Terus kalau misalnya benda tersebut ada apa-apa atau kenapa-napa di rukbasan itu, maka akan menjadi tanggung jawab si rukbasan itu secara fisik. Maka satu lagi tuh benda sitaan tuh nggak boleh dipergunakan oleh siapapun dengan alasan apapun. Mungkin kayak misalnya nih yang disita motor, terus anggota rukbasannya mungkin tiba-tiba pengen pakai motor sitaan itu kayak udah mendesak banget nih nggak ada motor. Nah, itu tiba-tiba dia make gitu kan. Tapi ketika dia make ya dia nggak dikasih sanksi sama sekali gitu kan, nggak ada sanksinya. Tapi diingatkan sekali lagi bahwa benda sitaan itu tidak boleh dipergunakan oleh siapapun dengan alasan apapun. Itu. Oke, ini tuh prinsip aja ya guys. Mungkin kayaknya prinsip tuh nggak usah deh. Nggak, sebenarnya prinsip benda sitaan itu nggak terlalu wajib karena ketika kalian belajar HP juga nggak dijelasin gitu, karena ini juga aku baca bukan dari bukunya Ibu Diani gitu, karena aku baca dari bukunya si Tolip Effendi. Jadi kita lanjutin aja lah ya. Nah, biasanya banget nih penyitaan itu ada lelangnya gitu kan. Ada lelangnya, misalnya ya lobster gitu kan. Lobster itu dilelang gitu kan. Karena apa? Takut busuk gitu. Nah, itu ada di pasal 45 penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan pengadilan. Terus ada syarat penjualan lelang. Yang pertama itu apabila benda sitaan mudah rusak atau busuk. Terus yang kedua, apabila benda sitaan tidak mungkin disimpan sampai menunggu putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Terus yang terakhir itu apabila biaya penyimpanan terlalu tinggi. Contohnya apa sih gitu kan? Biasanya yang dilelang itu ikan. Karena apa? Ikan tuh mudah busuk gitu kan. Mungkin lobster atau kepiting atau apapun itu kan mudah busuk gitu kan. Jadi ya dilelang gitu kan. Terus abis itu kayu juga bisa dilelang gitu kan, karena ya mudah lapuk gitu. Jadi nggak mungkin kan disimpan terus-terusan sampai nunggu putusan pengadilan gitu kan.
Jadi ya dilelang aja, tapi uang yang dilelangnya itu ya disita gitu, bentuknya uang gitu kan. Terus habis itu eh, putusan final itu harus nunggu sampai inkrah. Misalnya kalau misalnya biaya penyimpanan nih yang terakhir kan apabila biaya penyimpanan terlalu tinggi. Ini aku kasih contoh harimau gitu kan. Ngasih makan harimau tuh nggak murah gitu kan, nggak kayak ngasih makan eh, anak mungkin kucing atau anjing gitu kan. Mungkin mahal gitu kan, Royal Canin gitu kan. Tapi harimau ngasih makannya daging gitu kan. Ayam gitu kan, harus banyak pula. Nah, harimau itu ketika disita ya nggak bisa nggak bisa, kita tuh nggak bisa ngasih makan puluhan juta gitu kan. Terus ada tata cara penjualan lelangan benda sitaan. Yang pertama itu sedapat mungkin mendapat persetujuan dari tersangka atau kuasanya. Jadi tuh harus banget ya ketika kita pengen lelang benda sitaan yang menurut kita, oh ini mudah busuk nih, ini mudah lapuk gitu kan, atau ini tuh ngasih makannya tuh mungkin bisa puluhan juta, kita nggak bisa nih gitu kan. Ya udah sebisa mungkin dari pihak yang mau lelang itu mungkin pihak pengadilan gitu kan, pihak pengadilan eh, itu harus dapat persetujuan dari tersangkanya atau kuasanya gitu kan, harus ada persetujuan karena kalau kita main lelang sendiri ya ya bisa diiniin lagi gitu kan, dituntut lagi gitu kan, nggak tahu sih bisa atau enggak. Terus yang kedua itu pejabat yang dapat melakukan penjualan lelang tergantung tingkat pemeriksaannya. Terus jika perkara sudah sampai tingkat pemeriksaan pengadilan, maka penjualan lelang akan dilaksanakan penuntut umum atas yang pertama itu ada izin hakim pengadilan negeri. Itu yaitu pemeriksaan PKPN itu pengadilan negeri, terus izin saksi pengadilan tinggi, ada pemeriksaan tingkat banding, tingkat pengadilan negeri, tingkat banding, terus ada izin hakim Mahkamah Agung, itu ada pemeriksaan tingkat kasasi. Nah, pelaksanaan lelang dilakukan di kantor lelang negara. Itu ada di penjelasan di pasal 45 ayat 1 alinea kedua. Lanjut. Nah, ada juga nih benda sitaan atas benda terlarang gitu kan. Benda sitaan atas benda terlarang tuh apa aja sih gitu kan. Benda sitaan atas benda terlarang itu kayak misalnya bersifat terlarang seperti senjata api tanpa izin. Misalnya kan sekarang ada ya gitu kan, orang-orang mungkin pasti bakal pikir oh ada mafia yang ngejual black market senjata api gitu kan. Nah, terus bahan peledak, bahan kimia tertentu sih biasanya disita gitu kan, karena ada beberapa bahan kimia yang bisa dijadikan bahan peledak gitu kan. Iya ya, iya pokoknya itu. Terus benda yang dilarang dan diedarkan gitu kan, seperti narkotika, majalah dan film porno itu nggak boleh ya guys. Terus uang palsu. Dan ingat ya guys, benda terlarang atas benda sitaan atas benda terlarang ini itu nggak mungkin dilelang, karena nggak mungkin dong narkotika dilelang gitu kan. Jadi nggak dilelang gitu kan, nggak boleh. Jadi harus disita gitu, harus disita sampai pengadilan gitu. Itu benda terlarang. Nah, habis itu ada pengembalian benda sitaan. Ada di pasal 46 KUHP. Pemeriksaan penyidikan tidak memerlukan lagi. Kenapa sih gitu kan? Kenapa dikembaliin gitu kan? Ya karena pemeriksaan penyidikan nggak perlu lagi, jadi ya dikembaliin aja. Terus abis itu yang kedua itu perkara tersebut tidak dituntut karena tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana. Jadi ketika itu bukan tindak pidana gitu kan, terus perkaranya nggak cukup bukti kan harus ada cukup bukti, misalnya 2 bukti gitu kan, 2 alat bukti, tapi yang satu alat buktinya itu bukan merupakan alat bukti gitu kan. Nah, ya udah benda sitaan yang tadi disangkakan itu alat bukti ya dia bisa dikembalikan gitu. Terus perkara tersebut dikesampingkan atau perkara tersebut ditutup demi hukum. Terus penyelesaiannya gimana sih gitu kan?
Penyelesaiannya itu yang pertama ada benda tersebut dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara yang harus diserahkan kepada departemen yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ada di pasal 45 ayat 4. Jadi penyelesaiannya itu ketika benda tersebut dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara, tapi harus diserahkan kepada departemen-departemen yang sesuai. Nah, terus habis itu ada 2 tipe penyelesaian. Yang pertama itu dirampas gitu kan. Kenapa dirampas gitu kan? Ya buat kepentingan negara yang harus diserahkan kepada departemen yang sesuai. Misalnya senjata api. Senjata api kan bisa diambil gitu kan buat latihan bagi kepentingan negara, mungkin bagi TNI atau TNI atau Polri, nah kayak gitu. Nah, dimusnahkan gitu kan. Contohnya apa? Narkotika harus dimusnahkan. Dimusnahkannya bukan dibakar ya guys, kayak tiba-tiba sakau gitu kan. Bukan dimusnahkan ya, aku nggak terlalu tahu cara dimusnahkannya seperti apa ya, tapi intinya narkotika itu harus dimusnahkan. Lanjut. Oke, ini udah yang terakhir ya? Yap. Oke. Sebenarnya ini belum ya peminjaman alat bukti gitu kan, atau mungkin enggak ya, tapi aku jelasin aja. Peminjaman alat bukti ini ada di Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan barang bukti. Nah, barang bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjamkan, dipakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak. Jadi itu misalnya pemiliknya ini itu pengen minjem nih gitu. Nah, itu dibolehkan. Tapi kalau misalnya ada orang yang pengen minjem tapi nggak ada kewenangan atau bukan pemilik atau pihak yang berhak, ya itu nggak boleh gitu kan. Terus habis itu tapi ada prosedurnya nih, ada prosedurnya gimana caranya buat minjem alat bukti gitu kan. Yang pertama itu pemilik atau pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada atasan penyidik. Nah, jadi pemiliknya ini atau pihak yang berhak, mungkin pihak yang berhak itu harus sesuai dari si peraturan Kapolri kali ya. Nah, itu tuh harus mengajukan permohonan kepada atasan penyidik. Nah, terus yang kedua itu atasan penyidik melakukan penilaian dan pertimbangan untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut. Nah, habis itu kenapa sih harus melakukan penilaian dan pertimbangan? Dan dilihat lagi dari si pemiliknya. Kalau misalnya si pemiliknya atau tersangka atau terdakwa atau terpidana gitu kan, dia jelek gitu kan pas di rutan atau misalnya di lapas gitu kan, perilakunya jelek ya si atasan penyidik berhak untuk menolak gitu loh, berhak untuk menolak permohonan tersebut gitu. Nah, setelah permohonan, misalnya nih permohonannya dikabulkan karena si tersangka, terdakwa atau terpidana itu bersikap baik selama di pengadilan gitu kan, atau misalnya udah tersangka gitu di lapasnya dia udah baik gitu kan. Ya setelah permohonan dikabulkan ya atasan penyidik dapat membuat rekomendasi kepada ketua PPBB atau pejabat pengelola barang bukti. Misalnya peminjaman alat bukti itu tidak ada di KUHP melainkan di peraturan Kapolri. Itu contohnya motor yang pernah dicuri, motor pernah dicuri, terus pelakunya ditangkap, terus pemilik bisa meminjam alat bukti yaitu motor tersebut karena mau digunakan untuk menjadi pengemudi Gojek. Tapi harus disertakan alasannya. Pihak yang berhak itu biasanya pemilik ya, memiliki. Kayak gitu sih. Udah itu slide terakhir ya guys. Oh ya belum lagi nih hitung-hitungannya nih. Hitung-hitungan tadi penahanan. Jadi ini Andre atau Nomi yang share screen? Gua sebentar ya. Oke, jadi ini mengenai hitung-hitungan masa pengurangan penahanan ya. BTW ini
correct us if we're wrong ya guys, karena kita juga masih belajar mengenai hal ini. Benar. Jadi misalkan tersangka siapa ya? Naomi deh ya. Tersangka Dan ya udah tersangka A deh. Ya, tersangka A. Itu sudah menjalani masa tahanan selama penyidikan sudah mengalami masa penahanan di mana nih, Mi? Di rutan. Di rutan, oke. Ya. Selama Nah, kalau di rutan itu kan berarti dikurangi masa penahanan selama penyidikan itu kan paling lama itu 20 hari. Misalkan sudah 10 hari nih. Terus lanjut ke tahap penuntutan ya. Oke. Berarti di rumah, penahanan rumah ya? Di kota. Oke, di kota. Berapa hari nih? Kira-kira 20 kali ya? Iya, 20 hari. 20, oke. Lanjut ke tahap pengadilan. Pengadilan. Rumah. Itu berapa hari nih? Hari lah ya, 10 hari. 10 hari, oke. Guys, kalian tadi ada yang inget nggak? Kota itu dikurangin seperberapa, terus rumah itu dikurangin seperberapa? Ada yang jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau bisa jawab, aku kasih aplaus aja ya guys. Ayo. Ada yang bisa jawab nggak? Nggak ada nih ya. Kasian banget sih. Berarti ilmunya kita nggak nyampe, Dre. Iya nih. Kayak pada ngantuk. Itu 1/5, itu 1/5. Itu 1/5 di mana, Abel? Kota kan? Iya, benar sekali. Nyampe juga, Andre, ternyata. Nih, ada juga nih yang jawab nih, Maya. Kalau rumah dikurangin 1/3, kalau kota dikurangin 1/5. Benar. Ye, Abel, Maya, hore. Maaf ya guys, aku masih tepuk tangan doang. Ini bukannya ini dulu ya, diputus dulu berapa lama nih si tersangka ini, si terdakwa ini diputus dulu berapa lama penahanannya, baru nanti dikurangin gitu. Jadi ya nggak sih? Sama penuntutan itu, jadi 20 hari dikali 1/5, kayak gitu, Andre. Oke. Sama masa penyidikan itu kan tetap tuh 10 hari. 10 dikali Enggak, salah Andre. Yang rutan itu tetap 10 hari. Oh ya, karena dikurangkan seluruhnya ya. Iya. Di rutan tuh nggak bisa kemana-mana ya guys. Oke. Jadi kalau di kota 20 dikali 1/5. Seperlima ya? Ya, benar. Berapa tuh guys? Ayo. Kok jadi kecil? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? 20 dikali 1/5 kecil banget ya. Iya. Nah, udah kelihatan kan ya? Udah. Berapa tuh? Sedih banget sih, nggak ada yang mau jawab. Ayo, kita main matematika dikit lah.
Ayo, 20 dikali 1/5. Berapa ya Kak Andre ya? Aku pengen deh ada yang jawab. Sedih banget sih nggak ada yang jawab. Ayo nih. Siapa nih bisa jawab nih? 20 kali 1/5 gampang. Kita main matematika nih. Ini matematika SD nih, gampang banget. Ayo, Kak. Udahlah, jawab aja lah ya sendiri. Kita kesian banget Ya sih. udah deh. 20 kali 1/5 tuh berarti 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 hari. Nah, kalau di rumah itu berarti 10 dikali 1/3. Wah, kayaknya salah angka nih. Yang gampang deh. Kita ganti ya guys, jadi 12. 12. Dikali 1/3. Berarti 4 hari juga. 4 hari. Berarti ya guys, di sini kalau di rutan itu kan nggak ada nih gitu kan, dikurang-kurangin, atau dikali atau dikurang-kurangin karena dia nggak ada pengurangannya gitu. Nah, selama penuntutan di kota berarti 20 dikali 1/5 sama dengan 4. Berarti 20 dikurang 4. Gitu guys. Berarti 20 dikurang 4 berapa ya? Ya. 20 dikurang 4 sama dengan 16. Ore. Jadi selama penuntutan di kota itu 16 hari gitu kan. Nah, sekarang di rumah nih gitu kan. Di rumah berarti 12 dikurang 4 sama dengan 8 hari. Jadi gitu guys, kurang lebih. Dari selama dari penyidikan sampai pengadilan semuanya itu 10 ditambah 16 ditambah 8 sama dengan 34 hari. Total hari penahanannya itu 34. Jadi karena misalnya nih dikasih taunya kalau dia ditahan dia di penjara ya? Iya, dia di penjara otomatis sudah jadi tersangka, dia harus menjalani hukuman selama 1 tahun gitu. Jadi 1 tahun itu kan ada 365 hari. Nah, berarti 365 hari dikurangi 34 hari. Itu di penahanan lapas. Berarti 365 dikurang 34 berapa tuh? Kita hitung nih manual. Berarti 331. Jadi masa penahanan lapasnya itu 331 hari yang harus dijalani. Nah, yang harus dijalani itu 331 hari. Seperti itu. Ada yang ingin bertanya? Dari semuanya. Aku harus happy ya guys, karena aku cuma melihat muka Andre. Aku berasa lagi belajar sama Andre. Iya nih, dari tadi kita mulu nih. Iya. Seperti itu, ada yang pengen bertanya, ada yang ingin bertanya. Kalau Dimas gak nanya ya? Ya udah, nggak ada. Terima kasih banyak. Semoga UTS-nya mendapatkan nilai yang bagus. Jangan copy-paste dari PPT ya. Ini mau nanya Aini. Ini mau nanya apa ini? Ini suara kamu kecil banget. Aku nggak tahu kamu ngomong apa. Oh, dia tidak jadi menanya. Bertanya. Ini nggak ada yang... kepencet. Nggak apa-apa ini. Ya udah berarti
aku rasa dari 29 slides yang tadi itu udah mengerti semuanya. Iyalah. Nggak apa-apa sih, aku tidak mengharapkan. Maksudnya kayak, ya udah nggak apa-apa. Sekarang nggak apa-apa, nggak ada yang nanya kan? Nggak, maksudnya kalau emang nggak ada yang nanya ya aku anggap ngerti. Ini udah berasa Mbak Dila banget ya gue. Nggak ada yang mau bertanya? Nggak ada yang mau bertanya? Nggak ada. Apa penjelasan aku kecepatan kah? Aku jadi Eminem gitu. Ntar rap berat. Siapa nih? Ada chat. Oh, ini. Oke. Berarti nggak ada kan, guys? Nggak apa-apa. Oke. Dadah. Halo. Dadah. Hai. Halo, Aku baru join, oh my god, sorry sinyalnya. Kak Sari nggak boleh nanya, Kak Sari. Kenapa? Nggak boleh nanya. Dek Fajar mau nanya deh, Fajar. Oh, Deva mau nanya. Monggo. Iya. Boleh deh Fajar. Monggo. Kalau Deva nggak nanya, nanti ditanya Sari. Oke, aku mau nanya nih. Ke Deva. Deva. Apaan sih Bang Aldi masa gitu sih kan kompor banget. Deva, mau nanya deh. Enggak Kan kok, tadi saya Naomi udah jelas. Naomi kan udah ngejelasin ya tadi. Ini di stop dulu, udah keluar kan? Udah keluar kan? Stop dulu recordnya. Oh, ini udah kelar belum? Kalau udah kelar ditutup Kalau dulu belum, biar iya. dimatiin. Udah Kalau kali ada yang mau masih nanya tentang materi kan berarti belum kelar. Iya, nggak. Oh, oke. Iya. Kirain udah. Oh ya, aku mau nanya Kakak Naomi aku mau nanya, Deva juga. Nah, aku mau nanya, tapi Deva harus bisa jawab. Tadi aku mau nanya ke Deva dulu deh. Deva kan jadi gini. Tadi Kakak Naomi dan Kakak Andre sudah ngejelasin kan mengenai hakim gitu ya. Nah, pertanyaan aku ke Deva, ya Allah suara gue kayak Bu Indah, maaf ya Bu Indah. Pertanyaan aku ke Deva, hakim itu dipidana sifatnya aktif atau pasif ya, Deva? Ayo Deva. Dipidana ya. Sifat hakim tuh aktif atau pasif ya, Deva? Serius, ini langsung pada keluar loh. Takut sama Sari ditanya. Parah nih Kak Sari nih. Padahal. Ya udah deh aku nggak usah ngajar tentir lagi, kalian aja yang ngajar tentir ya. Padahal yang ujung-ujungnya jawab paling Naomi sama Andre. Iya, santai atuh. Coba deh, ya kalau Deva lagi panik nih kayaknya, aduh apa ya, coba deh Naomi jawabannya apa Kakak. Oke. Iya, betul Deva. Mantap. Prok. Kita kasih applause, bentar reaction. Kenapa aktif, Deva? Astagfirullahaladzim. Naomi serem ya. Ih, jangan aku terus dong. Gitu. Aku jawab. Kenapa aktif? Karena kalau di pidana itu ada asas bertanya langsung. Kalau nggak salah ya tadi ya kan Naomi. Ada asas bertanya langsung. Nah, jadi untuk menghindari inkonsistensi pernyataan atau inkonsistensi keterangan terdakwa pada saat penyidikan dan pada saat di muka pengadilan, kan emang ya sesuai teorinya ya kalau di penyidikan saksi nggak boleh ditekan, terdakwa nggak boleh ditekan gitu kan. Tapi pada kenyataannya ada yang sering digebukin lah, ada yang dipaksa ngaku lah, atau apalah gitu kan. Nah terus kenapa ada asas bertanya langsung kepada terdakwanya atau hakim bersifat aktif? Karena untuk meminimalisir itu. Misalnya pas lagi di pengadilan ditanya, halo saudara, halo, gitu. Ya Pak, iya yang mulia, saya mau nanya nih saudara. Iya kenapa yang mulia? Nah, coba dong kamu kasih keterangan mengenai apa yang kamu lakuin gitu. Nah ternyata pas di muka persidangan beda nih sama yang di penyidikan gitu. Terus ditanya, loh kok saudara ini berbeda ya keterangannya ya gitu kan. Terus cerita, iya Bu, iya yang mulia saya digebukin pas lagi penyidikan. Nah gitu, itu salah satu upaya kenapa dalam pidana itu hakimnya bersifat aktif. Beda dengan perdata yang hakimnya itu bersifat pasif. Itu karena kan sistem pembuktian perdata itu cuma pembuktian dokumen kan.
Mana dokumen yang asli, mana dari dokumen-dokumen yang disajikan oleh tergugat dan penggugat, mana yang tingkat originalnya itu lebih tinggi gitu, mana yang lebih meyakinkan, itu kan di perdata. Jadi kasarnya hanya perang dokumen. Sedangkan kalau di pidana itu mereka perang argumen gitu. Gitu sih jawabannya. Mungkin ada yang mau nambahin, itu cemil guys. Aku masih noob. Sih nggak ada. Gitu. Kita berasa private tau nggak sih? Apa? Private class. Nah, Kita berasa private. asik private class. Yo, Iya, Private class bareng Mas Alek. iya benar. Bareng Mas Alek dan Naomi. Jangan deh Mas Alek mau pensiun. Jadi Park Chan-yeol sekarang. Nggak Park Chan-yeol and Naomi. Ya, Yang bentar lagi Mas Alek pensiun digantiin sama Naomi. Pak Soalnya Kamal. Naomi udah ini, kalau ada yang diem dia bilang lagi beli nasi goreng ya. Iya, udah jadi cocok nih jadi penerus gitu kan. Oh, jadi lagi beli nasi goreng ya saudara. Aduh, nggak dibaca bukunya. Gitu. Ya Allah, maafkan saya Bu Indah. Saya tidak bermaksud apa-apa, tapi saya respect ke Ibu. Gitu. Gimana? Ada lagi mau bertanya? Biasanya kalau nggak ada yang menanya, ditanya. Tapi kan langsung pada live. Kayak kemarin loh. Gitu sih. Nggak usah ketawa, Pak Carnio. Nggak usah ketawa. Ntar kamu saya tanya keok. Aku Gitu. progres bentar ya. Iya, Naomi. Santai. Gitu. Maaf ya guys, baru bisa join. Tadi sinyalnya jelek banget. Kok logat gue jadi bahasa Jawa? Oh, piye iki? Gitu. Ada yang masih mau nanya nggak? Ya, lebih baik bertanya sekarang loh. Daripada sesat di ujian. Daripada pas Iya. ujian nanya. Iya. Mungkin tadi kurang jelas tuh Iya. yang bagian kapan pelaku tindak pidana tuh bisa disebutkan tersangka, kapan bisa disebut terdakwa, kapan bisa disebut terpidana, terus kenapa dibacanya surat dakwaan tuh kurang jelas mungkin. Oh, gitu. Coba dong Park Chan-nya jelasin. Ya, panik bukan. Bukannya jujur banget langsung kayak Iya, jadi Ya, sependek pengetahuan aku demi Alek gitu ya. Biasanya kan sekarang orang-orang ngomong demi Alek. Gue juga bingung demi Alek itu maksudnya apa? Maksudnya demi gue gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya dalam pengadilan pidana itu kan ada jenis-jenis frasa ya, jenis-jenis sebutan gitu yang agak suka ketukar antara satu dengan yang lain. Tersangka, terdakwa, terpidana, penyelidikan, penyidikan itu sering banget tuh ketukar tuh sama lain. Nah, jadi kalau kata Bu Helma, lapsnya Bu Helma, makasih udah ngasih A. Nah, kalau kata Bu Helma, untuk tingkat pelaku, untuk tingkat pelaku untuk tingkat penyelidikan sampai tingkat penuntutan itu disebut sebagai tersangka. Nah, di muka pengadilan itu disebut sebagai terdakwa. Nah, pada saat sudah ada putusannya ingkrah atau dijadikan putusannya ingkrah disebut terpidana, gitu kan. Pertanyaannya, kenapa si jaksa penuntut umum itu pada saat penuntutan membuatnya itu surat dakwaan, padahal status pelaku pada saat penuntutan masih tersangka, gitu kan. Nah, jawabannya karena si jaksa penuntut umum itu membacakan suratnya pada saat di persidangan. Nah, kalau misalnya di persidangan kan berarti statusnya udah berubah dong dari tersangka jadi terdakwa. Nah, makanya si jaksa penuntut umum bikinnya surat dakwaan, bukan surat sangkaan. Gitu. Terima kasih Bu Helma. Gitu. baik Mas Alek, terima kasih atas penjelasannya. Iya, sama-sama Pak Chan yuk. Gitu. Apalagi ya pidana ya. Paling kalau ujian asas-asas sih, asas-asas kewenangan penyidik, masa penahanan disuruh ngitung, terus apalagi ya dulu ya pas UTS lupa. Kayaknya ada kertasnya deh, tapi di mana nih? Kertas UTS Hapit, tapi di mana? Tenggelam dalam lautan box. Gitu, kurang lebih itu sih dulu pas UTS. Ujiannya kayak gitu. Itu gimana, ada yang bertanya lagi guys? Lebih baik bertanya sekarang daripada bertanya nanti pas ujian. Kalau kata Bu Hama, malu bertanya sesat di ujian. Gitu. Tuh, kalau Bu Diani sebenarnya santai sih orangnya.
Gitu. Kalau di kelas hukum birokrasi sama kelas dik santai orangnya. Santai tapi tegas. Gitu guys. Gimana? Mungkin Hai, harus kita Naomi. samperin satu-satu kali ya baru mau nanya. Para malu-malu kali ya. Lagi bener. Parcanyo jangan gitu Parcanyo. Kamu saya gitu kiok lo. Enggak, mungkin kan kita nanya ke mereka supaya mereka tuh mau nyampein sesuatu gitu atau ada yang mau ditanyain gitu, oke. ngasih gitu. Ini kok langsung pada live sih? Takut lu sih. Parcanyo. Coba. Halo Angel, halo Aisyah, halo Cece, halo Aini, halo Yuan, halo Raudia, halo Eki. Oh, Eki yang menang lomba kemarin kan? McD-nya gimana Eki? Enak Gimana Eki. sih? Iya. Enak, Kak. Eki ada yang mau ditanya nggak Eki? Tidak, Kak. Oh, berarti udah paham ya? Ya, bisalah dikit, Kak. Oke, berarti siap ya kalau aku tanya ya? Buset, Kak. Sumpah nih. Santai aja dong, Kak. Takut loh orang digituin. Abis. Kemarin aku pas ngajar PHI kayak gitu loh. Di kelas sebelah gitu kan. Ini nggak ada yang nanya. Diem. Oh yaudah aku tanya balik ya. Enggak, mau nanya. Tuh kan langsung jadi 15 Kak Sari. Oh, ih, parah nih Kak Sari nih. Iya kan tapi tuh kan salah lagi. Yaudah aku retire deh jadi Eki. pengajar ya. Eki angkatan 20 atau 21? 20. 20 dong, Kak. 20, Kak. 21 belum belajar HP, Aku mau retire aja jadi pengajar. Biarkan Iya. part-time saja. Soalnya ini kemarin juga ada yang gabung dari angkatan 21. Padahal matkulnya materi semester 3. Mungkin dia terlalu bersemangat kali, Kak. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, boleh ditutup aja Pak Chanyo atau Naomi. Congrats Parchan tuh. Oke, monggo. Oke. Applause, kita berikan applause. Sarangnya, terima kasih semuanya. Walaupun sisa 15 orang dari 35. Ya, 35. Hey, kamu Angel, kamu dari mana saja baru tepuk tangan? Tadi ditanya. Enggak. Bercanda Angel. Jangan marah-marah, namaku juga Angelin kok. Kita sama-sama Angel. Jadi, besok-besok gue ngelawak aja kali ya. Walaupun gak lucu. Angel anak anak didik Pak Ismail. Ini masih record. Iya, nggak apa-apa, Nom. Nggak apa-apa. Ngelawak gak lucu, emang udah nama tengah aku. Nggak apa-apa. Aja. Dadah guys. Kalau kalian mau di sini diskusi nggak apa-apa. Ada Mas Alex, ada Kak Aldima.